Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku sudah bersama dengan Kak Hans dari Tes Aquatic di sini. Halo. Lagi main kesini. Ini dadakan banget loh. Gak apa-apa. Tadi kan tiba-tiba di chat sama Kak Mai kan. Daerah ada di mana nih? Living World. Deket dari sini cuma 5 menit ternyata ya. Cuma 5 Benar menit. 5 menit Sekalian. biasanya. Iya, biasanya kalau orang Jakarta bilang 5 menit ternyata dia sejam setengah. Tapi dia ternyata benar cuma 5 menit. Nah, di sini tuh lagi ada yang mau dioperasi, Kak. Ada yang mau dioperasi, jadi ini ada satu ikan di Tes Aquatic, dia tuh posisi matanya tuh turun, drop eye tuh. Turun gitu ya. Turun yang kayak tiduran gitu. Tapi kalau misalnya dilihat secara awam mah kayak aku lihat biasa aja sih ya. Nggak kerasa Mesti ya, dibandingin kalau dulu sama yang ikannya matanya udah bener-bener lurus. Coba Yang mana kalau tuh? yang Kayak lurus gimana kan tuh? yang ini nih, dia sebelah sini Mana? kan dia matanya normal nih, dia nggak turun. Oh, itu yang normalnya. Ya ini normal, dia matanya masih lurus. Oh iya benar-benar ini normal. Jadi kalau dia udah matanya turun kayak gini, kadang Iya, ada request dari beberapa orang yang minta dioperasi ikannya. Jadi sebelum dikirim, dia minta dioperasi biar rapi. Jadi Oh, oke. kebetulan di sini kan juga dia ikan short body ya nih, kan unik, dia badannya Pantesan- pendek. Iya bener sih lebih pendek. Kalau itu kan panjang, dia Dia ini badannya kecil pendek. tapi maksudnya lebih berwarna ya dibanding yang ini ya. Apa Ya, udah di tanning betul. atau gimana tuh? Karena ini udah di tanning, Oh, kali di ini tanning. belum. Ikan Belum. baru sampai, jadi belum di progres lah. Kalau belum progres sama sekali bakal kayak gini walaupun udah gede pun juga dia nggak akan kayak ada merah-merah gimana ya. Nanti bakal merah ke depannya. Kalau misalnya nggak di tanning, Nggak bisa. Kalau nggak di bisa tanning ya dia gitu-gitu aja, posisinya nggak banyak berubah. emang sih memang harus bagus sih. Itu nanti rencananya selain di operasi mata ada lagi yang akan dilakukan? Ini kan bibirnya agak maju nih, bibirnya agak cakil tuh. Cakil dikit banget tuh. Dikit banget ya emang Dikit sih. banget. Jadi rencana sih nggak dipotong. Paling kalau di arwana itu ada teknik namanya ditang gitu bibirnya. Dikikir gitu atau gimana ya? Nanti kita lihat aja nih, waktu Lihat aja ya. ditang pasti dia ntar jadi rapi gitu. Masa sih kita langsung cek kali ya. Ini langsung mau diapain nih? Ternyata Sekarang kita mau tangkap dulu ikannya, tapi disiapin dulu tempatnya segala macam. Oh, lagi disiapin dulu ya? Saya persiapin dulu bentar. Oke, boleh. Oh, sama ikan, kalau misalnya posisi kayak gini lagi mau dioperasi, dia harus Hah? puasa. Oh, harus puasa ya? Ya, kalau nggak puasa soalnya ketika dia dioperasi itu bahaya. Jadi nanti Muntah nanti dia? bisa muntah, bisa kayak habis itu nungging berenangnya. Lebih banyak problem lah. Jadi ikan-ikan yang mau dioperasi biasa di puasa. Minimal berapa hari tuh? Minimal 3 sampai 5 hari. Dia 3 hari udah oke lah sebenarnya, kalau operasi-operasi yang nggak gitu ikan yang nggak gitu gede 3 hari cukup. Oh, oke. Berarti ini udah dipuasain, udah oke. Ini puasanya juga dari tanggal 9, 11, Udah lama, ini tanggal berapa sekarang? tanggal 13. Iya, Iya. 4 harian ya? 4 harian. Siap lah. Sekarang disiapin dulu ya guys. Nanti habis itu kita lihat gimana sih proses operasinya guys. Oke. Oke guys, kita langsung aja mau mulai ya. Ini persiapannya kayak gimana nih, Kak? Persiapannya pasti kita udah harus ada box styrofoam buat naruh Begini ya? ikannya. Ini lampu juga untuk menyinari biar lebih kelihatan jelas gitu waktu dia Benar, dioperasi. iya. Nah, sekarang ada pegawai saya nih, dia yang Mana nangkep sini? aja. Saya pegawainya. Ada Kak Mike juga di sini. Jadi mau diambil dulu nih. Iya. gimana nih? Nah, jadi kalau di sini kan teman-teman kadang mau mindahin arwana kan mereka sulit ya, suka pakai jaring atau segala macam. Coba kalau pakai jaring sebenarnya berbahaya lah, pakai jaring Bahaya. bisa patah layar, segala macam banyak. Jadi lebih baik ditangkap arwana tuh tangkap pakai plastik lah. Sama air-airnya gitu Iya, dimasukin dulu berapa ya. makanya kalau biasa dari seller kan datang sama plastiknya kan dapat Iya, kan. benar, Plastiknya benar, jadi benar. buang tuh biasanya. Oh iya benar. Disimpan aja. Kepake ya. Pakai pasti. Masih kepake ya. Nah, Itu iya, sudah boleh dibuang ditangkap sepertinya. ikannya. Mau ditangkap ya. Nah, nangkap ikan ini juga agak tricky ya, soalnya kan ini kan saya akuarium di toko lagi penuh, jadi agak sempit. Iya benar. Nah, kalau yang mungkin yang di rumah lebih enak lah, kan posisi tank lebih gede kan buat nangkap lebih gampang. Kita harus di ini. Hah? Kalau loncat gimana nih? Berarti dia harus dibikin pusing kayak gitu dulu biasanya. Maksudnya dibikin capek ya. Biasanya gitu. Cuma kalau kalau misalnya posisi yang kayak gini kan dia tanknya sempit. Jadi biasa nggak gitu banyak nggak gitu banyak gerak ikannya. Jadi set dia bisa langsung masuk. Iya. Apalagi ikannya masih kecil kan. Supaya nggak loncat gimana tuh Kak? Misalnya meminimalisir biar nggak loncat Biasa tuh. sih diputer-puter dulu, dimainin ya. sampai dia capek, baru dimasukin. Itu udah masuk tuh dia? Masuk, soalnya kan tanknya kan kecil kan. Iya, Jadi dia benar. nggak banyak tempat buat lari gitu. Iya sih benar sih. Gampang. Dia sudah tidak ada tempat. Nah, ini habis lagi nangkap gini berlari. kita biasa bius ikannya. Jadi kalau mau deketin cewek harus di tempat kecil biar nggak gampang lari kan. Gila. Mengerikan ya? Habis ditangkap ikannya dibius. Di bius. Bius tuh. Buat bius yang kita pakai hari ini apa? Kita pakai obat bius namanya Nika. Hah? Nika. Nika. Kita bukan biasanya pakai morfin di sini. Bius. Mati ya. Mau diari kan. Kapan bangunnya nanti kalau kayak gitu tuh Kak? Itu biasanya berapa lama tuh kebiusnya Kak? Kita kan bius kurang lebih sekitar 1 kali pencetan atau 2 kali pencetan. Habis itu kita tunggu aja. Jadi kadang kalau orang biasa takutnya nggak sabaran ya, mereka jadi ngebiarin ikannya. Jadi udah ditaruh di box styrofoam ini dilepas. Iya. Kayak gitu kan ikannya masih berenang. Nah, Iya, lebih baik benar. jangan kayak gitu. Jadi posisinya biarin aja di kantong kayak gini sampai dia udah agak lemes gitu, kayak kelihatan udah mulai mau kebalik, baru pindahin ke sini. Oh ini udah dikasih tadi obatnya tuh? Udah dikit. Boleh sih, taruh sini aja biar lebih kelihatan. Tuh, Nah,
Nah, udah ditaruh sini, cuma jangan langsung dikeluarin dari plastiknya. Soalnya ikannya belum dalam kondisi benar-benar tertidur. Tuh, kadang kan orang kalau dia kayak gini, sama orang langsung dikeluarin gitu loh. Iya Kalau dikeluarin sih. bahaya, ikannya kan belum tidur. Tuh, Jadi di sini biarin kita nunggu sampai ikannya ketiduran. Tuh dia tuh udah mulai ngantuk tuh. Adik bobo terus tunduk. Mulai ngantuk tuh kak. Udah mulai celeng-celeng gitu. Lumayan cepat berarti ya reaksinya ya. Wow. Tuh ternyata kayak gitu dia tuh ya. Celeng. Tuh, udah mulai miring-miring. Tapi lebih baik kita tunggu sampai dia benar-benar udah posisinya kebalik. Bagus banget, woi. Warnanya bagus ya ini kayak Biar di sini bisa. tambahnya kayak kecil dulu. Tapi ini dia kalau short body biasanya pertumbuhannya lebih lama ya? Yes, pasti lama banget pertumbuhannya, nggak kayak ikan pada umumnya ya. Jadi buat untuk mencapai ini kan short body ini kayaknya kalau nanti diukur kayak 25 lebih ada. Iya. Tapi dia sebenarnya mungkin umurnya udah setahun lebih gitu. Oh iya. Udah gede sebenarnya. Nah, tuh kan dia udah kebalik kan tuh. Iya benar-benar. Oke. Mati. Pernah ada kejadian kayak gitu nggak kak? Dulu pernah ada obat bius, satu merek obat bius. Zaman dulu kita semua pakai itu. Dan Iya. ada beberapa kasus ikannya nggak bangun-bangun lagi. Innalillahi. Ina ina wa ina 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 i wa ina i rojimu. Nah, tapi zaman sekarang udah ada obat bius yang namanya Nika ini, dan sejauh ini sih belum Aman pernah ya? ada kasus yang gimana gitu ya. Apa Ternyata mereknya? Nika. Yang mati-mati itu. Ya yo ngaco. jangan lah. Mengerikan sekali. Iya sih. Nah, ini kalau udah kebalik kayak gini, udah boleh dikeluarin aja Yus. Aku lihatnya panik loh kak. Padahal nggak kenapa-napa ya, emang gitu ya? Ini kok masih Mana ya? Kurang ya airnya. Aku lihatnya panik loh. Enggak, kurang. Aman ya? Nah ini nih, save dit. Dari sini Nah, dit. ini agak dimiringin dulu soalnya airnya kurang nih, mau ditambahin dulu airnya. Nah, ini dia dukunnya. Nah, jadi Nih. kalau operasi ikan gini sebenarnya nggak bisa dilakuin orang-orang biasa, maksudnya orang yang belum pernah lah gitu. Iya. Harus yang udah berpengalaman gitu. Soalnya kalau misalnya banyak faktor lah. Pertama kalau misalnya dioperasi sama orang yang belum bisa, nanti matanya bisa buta misalnya. Bisa gitu. buta ya? Buta. Yo ampun. Ini kakak siapa nih yang ini nih, yang operasi nih? Dengan kakak siapa ini namanya? Dengan kakak siapa di mana? Dastan. Oh, Kak Dastan. Oh, dari Depok ya. Dari Depok ke sini operasi ikan ya. Jadi emang Mas Duek ini dia udah yang sering banget operasi ikan, jadi udah biasalah gitu. Biasa benar-benar. Udah handal banget kan magangnya ya. Kan bagus-bagus di operasi, guys. Coba Mas Duek diukur nih, ini pasti penasaran kan? Sebenarnya ya. Nah, soalnya short body kan ukuran segini dia gede loh. Sebenarnya ukuran short body segini, Coba dapat ukuran berapa? 30. Oh, ternyata saya salah ya, 30. Ternyata nih short body udah gede. 31. 31 ya? Oh iya. Tadi yang saya kiranya 25 ternyata sudah lebih besar ya, teman-teman. Oh, gitu. Wah, buta size nih. Buta size. Wow, tuh ya ternyata kayak gitu ya. Ini sampai sadar banget 100%. Bibir sama mata. Apa? Bibir sama mata. Bibir sama mata. Biasanya kalau bibir sama mata yang didahuluin yang mana nih? Bibir Kak? dulu. Oh, bibir dulu ya. Mata terakhir sih. Mata terakhir. Ini waktu operasinya berapa lama nih? Kurang lebih nih. 10 menit paling lah. Wah, nggak lama. Jadi kalau operasi arwana itu emang cenderung nggak pernah lama sih, biasa cepet. Dia sampai benar-benar normal lagi. Ini waktu operasinya berapa lama sih maksimal? Nanti juga bangun langsung. Langsung bangun Nah, ya? paling dibangunin semenitan gitu dia bangun. Oh, iya ya. Tapi benar-benar langsung kayak itu ya. Diumpetin sama Mike tuh. Hah? Giginya dikit. Ya udah kalau emang mesti potong ya potong. Iya, dan giginya. Giginya dipotong juga ya Nah. dia ya. Kawat, dikasih kawat. Oh, bener tuh ternyata dia. Ah! Kenapa? Ikut kaget loh. Oke, kayak gitu ternyata ya. Itu kenapa tuh dipotong giginya, Kak? Lebih rapid ya, udah mulai keluar. Keluar dari bibir mata. Tapi ikan short body itu emang cenderung cakil sih biasanya. Karena emang dia udah kelainan genetik ya. Dari Dan awalnya juga dia ah, memang udah nggak normal ya maksudnya genetiknya ya. Dong, Mike kasih buruan. Diumpetin sama Mike. Bawa nggak lu, Mas? Matanya. Bawa nggak? Bawa dong. Pakai gue punya aja lah. Ini pakai tang di ini ya. Nah, jadi bibir atasnya ada di tang sedikit. Kalau mata ke bawah kayak gitu itu apakah faktor genetik atau ada? Jadi gini, arwana itu kalau dipelihara di akuarium dia udah pasti matanya turun. Kecuali misalnya akuariumnya di full tutup, ditutup koran gitu kan nggak pernah kelihatan gitu kan. Tapi kalau misalnya arwana yang dipelihara di akuarium secara umum ya, secara normal pasti turun. Apa sih turun ya? Karena mereka ngelihat ke kita aja udah miring posisi matanya. Iya sebenarnya juga sih. Nah, makanya kenapa ikan-ikan arwana yang di kolam itu biasanya nggak
turun matanya, soalnya mereka cuma bisa lihat ke atas. Oh iya benar-benar. Oh iya. Kalau di akuarium semuanya pasti miring. Ngomong ya dia. Cuma bisa lihat ke atas atau ke bawah. Asli loh, dia cuma lihat ke atas ya. Tuh. Itu di tang tadi berarti dia biar agak nukik gitu ya ke nukik, atas nah. ya. Oh. Ini tuh kayak operasi plastik ya. Ya, anggapan operasi plastik dalam dunia arwana lah ini. Jadi pas dia merit tiba-tiba anaknya jelek. Bisa jadi sih, bisa jadi sih. Mungkin genetiknya kan tetap gak berubah. Itu gunanya di kiplak-kiplak itu apa mas? Oh iya, itu gunanya apa tuh? Hah? Apanya? Oh, maksudnya biar Lendirnya nggak copot. Kalau ini pertama kali sih aku lihat langsung. Biasanya aku cuma lihat dari YouTube doang, guys. ini bukannya kotak Tamiya mas? Biasanya dibayangin dinamo gua di sini. Dinamo kulikan. Nah ini nih. Lucu loh. Nah, ini nih bagian yang susah lah. Gunting-gunting menggunting ini kalau nggak biasa tangannya geter biasa orang. Tahan bisa nih kayak gini. Nggak bisa. Kalau saya bisa saya nggak panggil Mas Duet. Tahan Pernah berarti coba apa? dulu soalnya pernah coba cuma nggak bisa. Kalau mata nggak bisa. Oh, jangan-jangan yang tadi kasus buta itu sama Kahan lagi. Enggak lah. Ya ampun. Itu ada semacam apa Nah, sih? yang bikin arwana matanya turun itu karena ada lemak di matanya. Oh iya lemak Ah. ya. Sebenarnya orang Korea juga udah ngelakuin ini sejak lama di manusia. Iya, iya. Beneran kalau orang Korea itu kan matanya diambil lemaknya. Oh. Kalau kita operasi eyelid kan yang diambil lemak kita. Oh. Jadi ini sebenarnya lemak-lemak mereka diguntingin, dibuang lah. Nggak menyakitkan karena Nggak. yang diambil lemaknya doang. Iya sih. Oh Tuh, bener-bener. itu lemaknya tuh kan tuh. Oh iya bener. Tuh itu lemak tuh. Ini enak tuh buat dibakar tuh. Ya ampun. Ini emang kelihatannya mungkin agak mudah ya, cuma kalau Iya, ntar bener. udah ngelakuin sendiri sih susah. Wah gila sih ya Susah. kayaknya ya. Agak Pasti mudah. tremor ya tangannya ya. Agak mudah. Tai banget mana ada udah. Bener-bener tremor ya. Kayak juga nih matanya nih. Nih, tapi dia bener-bener kayak tidur aja gitu ya. Ya, soalnya dosis biusnya pas. Kalau bius gini juga nggak boleh kelebihan. Kalau kelebihan, Bangun ya nanti ya. nggak bangun-bangun dia. Lama lah. Iya, Kita pernah ada kasus kayak lama banget bangunnya sih. Setengah jam ditungguin baru bangun. Tuh guys, ternyata kayak gitu ya. Iya ampun matanya loh itu. Tapi bener sih, kakaknya tuh nggak geter gitu loh tangannya. Iya. Misalkan kan kayak geter gimana, tremor udah biasa banget. Ngeri. Oh, gitu ternyata guys. Mau coba nggak Kak Iqbal? Oh, mau jangan, pegang ikan nggak? Nah, megang itunya aja apa? Pinsetnya. Megang pinset. Enggak, aku takut ah. Hah? Enggak, ikan orang ah. Dokter kan? Tapi kayak iya, tapi emang bener sih kayak dokter gigi kan pakai dua alat kayak gitu juga kan, nggak tremor juga kan. Challenge. Nggak mau ah, yang pertama kali masa nggak mau. Gila. Nyawa taruhan. Ini, aduh. Udah selesai yang satu. Tuh, yang satu lihat tuh, matanya udah rapi. Tadi kan dia turun. Ini udah rapi tuh. Lurus lagi matanya udah. Lurus lagi ya? Bandingin sama sebelahnya deh. Nggak ada bekas. Nah, sama sebelahnya. Oh, Tuh sebelahnya iya, kan masih iya. agak turun tuh. Iya, bener, masuk ke dalam. Oh, Gitu. keren ya. Keren. Keren Kak. Asli mata. Wah, langsung nih. Kamek bisa Kak kayak gini Kak? Bisa dong. Enggak, dia biasanya gangguin orang. Gangguin orang ya? Jago ya dia? Jago. gangguin orang ya? Jago. Gua bisa mata atas mah. Kalau misalnya kayak yang di rumah itu kan ada kutil, katanya kan tadi mah nggak perlu lah ya. Nah, andai kata perlu itu biasanya langsung digunting juga tuh. Iya. Sama posisinya di bius kayak gini terus digunting, Tat. Kalau itu Kak Iqbal bisa sendiri sih sebenarnya. Tinggal tangkap bius terus gunting aja. Iya. Diseset dulu kayak cupang, diseset gitu terus baru Coba digunting. dicontohin di sini. Jangan, woi. Ikan siapa ini? Ikan siapa ini? Kutilnya tuh kayak gini nanti kamu lihat nih. Ada di sini ada kutilnya nih. Iya. Susah ya, Bang. Persis. Ini kayak gini nih. Yang di ruang gedenya kayak gimana sih? Tapi punya Kak Iqbal lebih halus. Mana sih nggak kelihatan ekornya? Di sini. Susah lah, jangan ikan yang itu, ikan yang lain aja. Itu mau Ini ada tapi. susah ngeliatnya. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Bayar sini nih. Iya sih harus dari sana sih. Nih, kayak ini nih. Kayak Mana nih? Oh ini ada nih. Banyak kan tuh. Oh ini nih. Oh iya ini yang putih-putih gitu ya. Udah kutil-kutilan, cuma kan nggak terlalu mengganggu ya. Maksudnya Iya dia sih. nggak sampai yang kayak jendol gede banget. Oh ini juga di sini bawah juga ada ya ternyata kutilnya. Sebenarnya kalau masih nggak mengganggu sih nggak usah. Itu dia berantem ya waktu kecil atau Nah iya benar, bekas berantem dulu waktu kecil. Oh, kan berarti semakin banyak kutilnya semakin Berantem. suka berantem nih. Kecilnya bandel. Ini kita lihat lagi guys, nih operasi matanya nih masih berlangsung ya. Untuk mata bagian atasnya nih, tuh ditarik-tarik lemaknya. Tuh lemak tuh yang putih-putih itu yang lagi diambilin. Kalau ngomong mas gue saya sekalian dioperasi. Kalau bisa apa ya? Oh, udah nih Kak berarti nih. Saya udah sekarang yang bawahnya guys. Aku ngeliat ikan yang nggak gerak aja deg-degan loh.
Nggak biasa sih. Ini guys, kita gunting lagi ya. A few moments later. Nah ini udah selesai kita operasinya. Sekarang bakal dibangunin. Nah gimana cara banguninnya nih? Digeprok gitu bangunin ya. Enggak. Nah kita tinggal taruh begini, didekatkan dengan aerator. Oh iya, Nah, tadi nggak ada ya aerator itu ya? baru Ya, masukin jadi aeratornya emang disiapin buat ngebangunin ikannya. Jadi kalau bangunin ikan gini juga nggak boleh dilepas gitu aja. Bisa mati nanti dia. Dia akan posisinya kebalik, nanti dia cari napas di atas kan tuh. Ketika dia bener. nyari napas di atas, ntar problemnya tuh bisa ikannya nungging, kembung gitu. Suka problemnya gitu. Ya ampun, banyak banget hal yang harus Ya, jadi diperhatikan ya. kalau kayak gini mesti dipegangin ikannya. Iya bener tuh. Nah ini tahap paling malesin mungkin ya. Oh ini 30 Soalnya menit. lama bangunnya. Yang 30 menit itu tadi kayak gini ya? Berarti sampai digini sampai 30 menit. Yang waktu itu nggak bangun-bangun diginiin terus. Ya ampun. Terus ini kan cuma pakai aerator. Kalau yang waktu itu pakai tabung oksigen beneran, kagak bangun-bangun. masih kebangun ya? Pikir udah lewat, tiba-tiba bangun. Ya udah ini kita tungguin aja dulu ya guys ya sampai ikannya bangun. Sampai Nanti kalau bangun. misalnya udah bangun kita videoin lagi deh ya guys ya. Iya. 2,000 years later. Oke, ini udah sekitar 10 menitan deh kayaknya ya. Belum bangun deh ini. Kak, ini biasanya kalau udah mau bangun kayak gitu gimana sih ciri-cirinya? Kalau udah mau bangun gitu ciri-cirinya dia mulai dipegang gerak, berontak. Oh, gerak ya? Nah, kalaupun dilepas, coba itu kalau dilepas ini nggak dia, Mas? Oh masih miring-miring ya? Tuh, tapi kan dia udah lumayan bisa berenang tuh. Oh, ini udah mulai bangun dia ya? Ya, Udah bisa dilepas nih kalau kayak gini nih. kalau bisa sampai lebih stabil lagi dikit lagi lah. Wah, aku ada di mana? Oh. Tapi emang cukup lama kan ya, makan waktu banguninnya. Benar. Nangkep sama biusnya lebih cepet. Iya benar ya. Tau nggak kenapa? Karena ikan short body. Oh iya, Oh, short body lebih ya. lama om kalau ikan soft body. Lebih rentan. rentan. Wah, ternyata gitu ya. Oh iya, tuh dia udah mulai bangun lagi tuh. Tuh itu dihalang-halangin atasnya, kayak tadi saya bilang. Jadi dia nggak ngambil napas ke atas. Oh. Jadi kalau dia suka ntar kalau lagi kayak gini ngambil napas ke atas masalah. Jadi kembung itu ya? Iya, jadi ya itu dihalang-halangin begitu. Pernah ada yang kembung kayak gitu kak? Pernah sih. Nah, itu di gimana itu? Ada obatnya lagi, pakai obat ciprofloxacin sama garam Inggris biasanya biar kosongin perut gitu. Ya ampun, jadi makin repot ya. Iya. Iya benar-benar. Mendingan lebih sabar dikit sama lebih ini, sabar, cuma benar. nggak repot di kemudian hari. Benar-benar mendingan kita capek kayak gini guys, lebih sabar. Dia lagi di belakang sana ya. Ya ini udah mulai bergerak lagi nih dia nih, udah mulai biasa lagi nih. Tapi dia kalau misalnya habis operasi gitu biasanya suka ada gangguan makan gitu nggak sih? Iya, pasti kalau ikan habis dioperasi gini dia nggak mau makan. Nggak makan. Jadi paling kalau habis operasi kita nggak mungkin kasih makan, paling kasih makannya besokannya. Dan besoknya ketika ada kasih kemungkinan masih udah mau ya besoknya udah. ada cenderung kemungkinan ya? biasanya udah mau, soalnya kan dia udah di puasa agak panjang Iya, tuh kan. lapar ya. Nah, biasa lapar, cuma makannya pun nggak boleh langsung di-push biasanya. Jadi dia kasih makannya misalnya biasa 8 sampai 12 potong udang nih, ini jadi misalnya 5 potong dulu. Bener-bener Gitu. di rumah aku tuh dia nggak mau makan udang, kenapa ya kayak maunya makan jangkrik masa? Udah kebiasaan. Nggak kebiasaan. Kalau kayak Terus gitu. gimana tuh caranya biar makan Biasa udang? kalau mau dipaksa makan udang, pertama dipuasain dulu, dibikin Puasain dulu. lapar 5 harian, habis itu coba kasih udang. Kalau kuat misalnya- gak makan berapa hari sih dia? apa? Kuat gak makan berapa hari dia? Sebenarnya kalau nggak kuat makan dia sebulan juga kuat. Cuma Kuat kalau aja ya? dipaksa nggak kasih makan, bibirnya cakil lama-lama. Oh jadi cakep. Nah, jadi kadang kalau mau kasih arwana maksa makan udang bisa ditipu-tipu. Makanan pertama kasih jangkrik, keduanya lempar udang. Oh dia entar ketipu tuh? Bisa. Bodoh sekali dia ya. Bisa Kayak gitu ditipu-tipu, boleh. Tapi jangkrik sama udang sebenarnya bagus mana sih kak kalau menurut kak? Jangkrik itu menurut saya makanan yang paling kurang efektif buat arwana ya. Jadi maksudnya dalam artian untuk bentuk tubuh gitu-gitu dia kurang bagus. Jadi jangkrik itu cuma buat ikan yang misalnya emang udah susah banget makan, kita kasih jangkrik. Soalnya dia kayak hampir gak nolak ya kalau jangkrik. Iya, soalnya kan galak banget kan kalau makan jangkrik kan. Iya, bener. Nah, iya, jangkrik itu emang gitu. Nah, kalau udang itu kayak buat arwana tuh mungkin di orang fitness kayak makan dada ayam misalnya gitu. Nggak enak rasanya buat dia, cuma sebenarnya kan bagus kan buat dia kan. Jadi gitu. Kayak gitu ya. Padahal kirain aku suka dia enak. Ternyata nggak seenak itu buat dia ya. Kita aja jarang yang makan udang. Iya kayaknya makanan dia deh makanannya daripada kita guys. Emang nih, sombong deh. Ngomong dia. Biasanya tuh kalau kakak ini udangnya udang kupas atau udang yang nggak dikupas atau gimana tuh? Udang yang kayak gini-gini sih. benar. Oh ada tuh. Lagi ada nggak ya? Kalau aku biasanya sih, oh udang begini. Udang begini. Oh udang begitu, kerbon gitu. Cirebon yang ini ya. Iya, oh begitu ternyata. Cuma ini udang yang kecil nih. Ada 2 jenis. Ini biasa buat ikan agak kecil. Kalau kayak gini ada juga udang agak gede. Cuma kayaknya gua habis deh udang agak gede. Iya. Iya, habis. ya. Kalau aku biasanya tuh udang yang dikupas, berarti dikupas, nggak yang kayak gitu ya. Biasanya yang dikasih ya. Kadang juga ada kecoa, kalau lu mau coba kasih kecoa bisa. Yang dubia gitu. Bukan, kecoa. Kecoa? Kecoa. Kecoa biasa ini? Iya.
Cuma ini sih lumayan bau ya. FYI. Tuh. Oh iya. Jadi ini kecoa ini bagus buat ini. Jadi arwana kan kadang ada orang yang pengen bentuk badannya kotak ke belakang tuh biasanya. Oh, Jadi iya. rapi ke belakang. Pakai ini bagus. Oh ampun. Sama ikan arwana yang susah banget makan ya. Saya dulu ada arwana udah sebulan nggak makan. Kasih ginian makan. Tapi itu kecoa bukan kecoa yang ada di rumah-rumah gitu kan? Kecoa di rumah-rumah sebenarnya. Cuma kan Lebih bersih gua nggak sih itu harusnya ya yang udah diternakin lah ya gitu ya. Gua waktu itu sempat ngevlog ke Ponti. Dia emang ada satu ruko khusus buat ternak kecoa. Bener-bener khusus buat ternakin. Soalnya setahu aku tuh itu sebenarnya kecoa Amerika ya kalau nggak salah tuh. Nggak tahu sih kecoa. Kalau nggak salah ya, jadi dia tuh datang sama kapal sepertinya sih akhirnya di sini invasif kalau nggak salah sih gitu. Ya udah kita tungguin lagi aja ini. Kayaknya udah lumayan stabil deh guys. Udah bangun udah itu. Udah bangun tuh. Sip. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Ini proses tadi operasi seru banget ya. Pertama kalinya aku lihat operasi dan ini masih puasa. Kemungkinan dikasih makannya juga nggak bisa Besok. hari ini ya, besok. Dan ya udah jadi mungkin kayak gitu aja ya. Terima kasih Kak. Thank you, thank you. Ya jangan lupa juga subscribe channelnya sama follow Instagramnya ada Terus dulu. Aquatic. Terus Aquatic. Udah balik. Udah balik. Udah balik. Kemarin aku sempet kayak ngeliat instastorynya ini Kak Ronald kan. Nggak ada ya. Iya, kok ini kok ngepromosi Instagram terus yang baru ternyata kemarin kena ban deh. Udah Gimana comeback balik kok, udah sekarang. comeback deh. Jadi kayak gitu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you Kak. Bye, thank you.